Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Setelah minggu kemarin, kita membahas volume dan luas permukaan gabungan dua bangun ruang, yaitu balok dengan balok maupun balok dengan 5/4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas volume dan luas permukaan gabungan dari bangun, tabung dengan kerucut, dan juga kerucut dengan setengah bola. Kita simak bersama-sama dari bangun ruang yang pertama. Pada bangun yang pertama ini, ada bangunan tabung dan juga bangunan kerucut yang digabung menjadi satu. Di situ tertulis ada diameter, ada tinggi bangun keseluruhan dari kerucut dan tabung, kemudian garis pelukis, dan juga ada tinggi tabung atau bangun yang bagian bawah. Maka kita tulis satu persatu di situ D atau diameter dari tabung maupun kerucut, yaitu 14 cm. Kemudian ada tinggi tabung sendiri dan juga ada tinggi kerucut sendiri. Harus dibedakan ya. Yang tinggi tabung yaitu 15 cm sesuai gambar yang Bu Ella tampilkan. Nah, untuk tinggi kerucut ini karena yang diketahui tinggi bangun secara keseluruhan dan tinggi tabung, maka tinggi kerucut itu tinggal mengurangi tinggi bangun semuanya, yaitu 39 cm dikurangi tinggi tabung 15 cm. Hasilnya 24 cm. Kemudian ada tambahan informasi yaitu garis pelukis atau S pada kerucut yaitu 16 cm. Hal yang pertama akan dilakukan yaitu mencari volume gabungan. Setelah itu akan mencari luas permukaan gabungan. Volume gabungan untuk bangun ini yaitu volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Apakah kalian masih ingat rumus dari volume tabung maupun volume kerucut? Nah, untuk volume tabung, rumus volumenya yaitu Pi kali R kuadrat kali T. Dan untuk volume kerucut yaitu 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Setelah itu kita konversikan ke angka. Pi yang digunakan yaitu 22/7. Kenapa? Karena diameternya tadi 14, berarti jari-jarinya 7. 7 bisa dibagi dengan 7. Nah, sehingga ditulis 22/7 kali 7 kali 7 kali tinggi tabung 15. Dan untuk volume kerucut, 1/3 Pi-nya sama yaitu 22/7 kali jari-jarinya juga sama yaitu 7 kali 7 dan kali tinggi kerucut yaitu 24 cm. Di situ ada beberapa angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama untuk mempermudah kalian dalam mengalihkan bilangan. Hasilnya untuk volume tabung yaitu 2310 dan untuk volume kerucut 1232. Hasilnya 3542 cm3. Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan gabungan dari tabung dan kerucut di atas. Sama dengan volume gabungan sebelumnya, untuk luas permukaan gabungan ini yang terlihat adalah alas dari tabung, kemudian selimut dari tabung, dan selimut dari kerucut itu sendiri. Sehingga untuk luas permukaan gabungannya, yaitu alas tabung, ditambah selimut tabung, dan ditambah selimut dari kerucut. Apakah kalian masih ingat bagaimana rumus dari ketiga luas tersebut di atas? Mari kita ingat bersama-sama. Yang pertama, alas tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran, sehingga luas alasnya menjadi Pi kali R kuadrat. Kemudian untuk selimut tabung, rumusnya 2 kali Pi kali R kali T. Dan untuk selimut kerucut, rumusnya
Pi kali R kali S. Kita konversikan ke angka. Pi-nya tetap 22/7. Jari-jarinya 7 kali 7 karena kuadrat. Kemudian untuk tabungnya 2 kali 22/7 kali 7 kali tinggi tabung yaitu 15 cm. Ditambah selimut kerucut, Pi-nya 22/7, jari-jarinya 7, dan S atau pelukisnya yaitu 16 cm. Ada angka yang bisa dibagi yaitu 7 dibagi 7, kemudian dari ketiganya semua 7 dibagi 7. Sehingga hasilnya 154 ditambah 660 ditambah 352 hasilnya 1166 cm persegi. Sekarang menuju ke bangun yang kedua, yaitu bangun kerucut dan bangun setengah bola. Di situ ada jari-jari dari bola yaitu 6 cm dan tinggi dari kerucut yaitu 8 cm. Tulis terlebih dahulu agar kalian mudah untuk memahaminya. Tinggi kerucut sama dengan 8 cm dan jari-jari bola maupun jari-jari dari kerucut yaitu 6 cm. Kemudian satu lagi bagian dari kerucut yaitu garis pelukis atau S sama dengan 10 cm. Sama seperti bangun yang sebelumnya, yang akan kita cari yaitu volume gabungan dan luas permukaan gabungan. Kita ke volume gabungan terlebih dahulu. Karena ada 2 bangun di situ, maka yang dicari adalah volume kerucut dan volume setengah bola. Apakah kalian masih ingat bagaimana rumus dari volume kerucut maupun volume bola yang utuh atau setengahnya? Kita tulis di sini. Untuk volume kerucut yaitu 1/3 pi R kuadrat T. Sedangkan setengah bola, setengahnya ditulis dulu, kemudian rumus volume bola yaitu 4/3 kali pi R pangkat 3. Kemudian angkanya 1/3 tetap Pi yang dipakai adalah 3,14 karena jari-jari 6 tidak bisa habis dibagi dengan 7. Kemudian karena jari-jarinya kuadrat maka 6 kali 6 tinggi kerucut 8. Kemudian ke volume setengah bola 1/2 tetap, 4/3 tetap, Pi-nya sama yang digunakan 3,14, kemudian jari-jarinya ada 6 kali 6 kali 6 karena pangkat 3. Ada angka yang bisa dibagi dengan angka yang besar. Di situ 6 dibagi 3, ada 6 dibagi 2, dan 6 dibagi 3. Hasilnya 301,44 ditambah 452,16 sehingga hasilnya 753,6 cm kubik. Setelah volume diketahui, maka selanjutnya yang kita cari adalah luas permukaan gabungannya. Nah, ketika melihat bangun itu, maka yang terlihat oleh mata adalah luas permukaan setengah bola dan luas selimut dari kerucut itu sendiri. Sehingga rumus dari luas permukaan bangun ruang gabungan tersebut adalah luas permukaan setengah bola ditambah dengan luas selimut dari kerucut. Rumusnya untuk luas permukaan setengah bola yaitu 1/2 kali 4 kali pi kali R kuadrat. Jadi ada tambahan setengahnya dari rumus permukaan bola yang sebelumnya kita pelajari. Kemudian untuk luas selimut kerucut yaitu pi kali R kali S. Nah, kemudian rumus itu kita tentukan angkanya. 1/2 tetap, 4-nya tetap, Pi yang kita gunakan yaitu 3,14 karena jari-jarinya tidak habis dibagi dengan 7, sehingga kali 6 kali 6.
Untuk selimut kerucut yaitu 3,14 kali 6 kali 10. Ada angka yang bisa dibagi agar memudahkan perkalian, maka hasilnya yaitu 226,08 ditambah 188,4, hasilnya 414,48 cm persegi. Itu dulu yang bisa Bu Ella berikan untuk contoh soal pencarian volume dan luas permukaan gabungan dua bangun. Silakan dipelajari, jika ada yang belum bisa silakan chat Bu Ella. Terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.